Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diki Avandrostorus dari Akuntansi Perpajakan kelas 5D. Di sini saya akan membuat video terkait akuntansi belanja barang dan jasa, perbankan dan persediaan. Akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Tertulis di PP nomor 71 tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Tertulis di Permendagri 13 2006. Klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Berikut klasifikasinya. Belanja operasi terbagi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharawan. Lalu, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain (LRA). Pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang menggunakan laporan realisasi anggaran (LRA). Berikut contohnya. Belanja di debit, belanja titik-titik. Kreditnya estimasi perubahan SAL. Penyajiannya, belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran (LRA) setelah akun pendapatan. Akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban menurut PP nomor 71 tahun 2010. Klasifikasi beban. Ada beban operasi, beban transfer, beban non-operasional, dan beban luar biasa. Untuk beban operasi, terbagi atas beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban penyisian piutang, dan beban lain-lain. Baik, untuk beban transfer terbagi atas beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Lalu untuk beban non-operasional, beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari defisit penjualan non-aset terlancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Lalu beban luar biasa. Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa, yang termasuk kejadian luar biasa adalah tidak bisa dilamarkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, lalu kejadiannya di luar kendali pemerintah. Prinsip pengakuan dan pengukuran beban. Beban diakui saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Lalu terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
Lalu terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Lalu koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan sebagai double entry yang akan menghasilkan laporan operasional LO dan neraca Pemda. Contoh, pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU ganti uang atau TU di SKPD. Di debit ada beban titik dan di kredit di kas di bendahara pengeluaran. Lalu untuk di debitnya lagi kas di bendahara pengeluaran dan untuk kreditnya RK PPKD. Nah, lalu contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS atau langsung di SKPD. Di debitnya ada beban titik, di kreditnya ada rekening PPKD. Penyajiannya beban dilaporkan dalam laporan operasional atau LO. Akuntansi persediaan. Definisinya, aset dalam bentuk barang atau perlengkapan atau supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh pelaporan. Contoh persediaan. Persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, persediaan amunisi. Penyajiannya, persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Lalu persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Lalu saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Untuk pencatatan persediaan, contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP atau uang pengganti. Di debitnya ada persediaan titik, untuk di kreditnya kas di bendahara pengeluaran. Contoh transaksi. Dibayarkan gaji bulan September 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta. Mekanismenya langsung. Nah, untuk pembukuan di SKPD, jurnal RRA-nya sudah pasti belanja pegawai dan perubahan SAL. Untuk jurnal LO, beban pegawai pada rekening PPKD. Nah, itu untuk SKPD. Untuk PPKD, jurnal LO ya, RK SKPD 600 juta, lalu di kredit di kas daerah 600 juta. Contoh transaksi SKPD. Dibeli perlengkapan kantor 80 juta oleh Dinas Pendidikan, mekanismenya UP, uang pengganti atau ganti uang. Pembukuan di SKPD pada saat pengeluaran kas. Untuk jurnal LRA ya, belanja barang pada perubahan SAL sebesar 80 juta. Untuk LO, beban barang pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 80 juta. Nah, pembukuan SKPD pada saat mengajukan SPJ untuk memperoleh ganti uang tadi, jurnalnya jurnal LO, kas di bendahara pengeluaran
pada RK PPKD. Nah, untuk di pembukuan PPKD-nya, jurnal RLO, RK SKPD, kas di kas daerah sebesar 80 juta. Contoh transaksi persediaan. Pada akhir tahun 2020, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo nilai persediaan adalah 6 juta. Yang kita laporkan adalah 6 juta, sedangkan yang tersisa sebanyak 10 juta. Ada selisih 4 juta, berarti persediaan bertambah. Langsung kita buat jurnal LO ya. Persediaan bertambah di debit dan di kreditnya beban persediaan sebesar 4 juta. Lalu, pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta, sedangkan di neraca saldo persediaan adalah 12 juta. Yang kita laporkan adalah 12 juta, sedangkan yang tersedia adalah 12 juta. Ada selisih 2 juta dan persediaan kurang. Kita jurnal LRO, beban persediaan ini harusnya 2 juta, persediaan berkurang 2 juta. Baik, sekian dari tugas terkait video saya. Mohon maaf jika saya membuat kesalahan. Thank you. Terima kasih.